Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Ketut Darmawan. Saya dari kelas D3 MTBF. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul 22 Local Brand. Proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul 22 Local Brand. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri sebagai ketua, Agus Ketut Darmawan, NPM 19131392, dan anggota saya ada Nimade Suci Lestari 191111036. Yang kedua ada Nikadek Nanda Yunitasari NPM 192111038, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Bali. Nah, yang pertama, pada bab pertama ada pendahuluan. Di sini bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi di Indonesia ataupun di seluruh dunia, pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Namun seiring berkembangnya kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi bisnis yang saya jalani atau 22 di bidang sandang, terutama pakaian pria, sudah saya jalankan selama kurang lebih 1 tahun. Perkembangan mulai saya alami setiap bulan. Produk juga harus tetap dikembangkan agar lebih menarik customer dan membuat desain dengan cara saya sendiri agar membuat produk lebih eksklusif. Jadi ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, diantaranya yang pertama ada bagaimana cara memproduksi dan membuat desain baju 22. Yang kedua ada bagaimana cara perkembangan dan promosi usaha pakaian 22. Dari perumusan masalah di atas ada beberapa tujuan. Jadi yang pertama ada memproduksi pakaian 22 sebagai salah satu kebutuhan sandang yang bertujuan untuk menutupi tubuh dan menjaga keamanan saat beraktivitas. Yang kedua ada mengembangkan dan mempromosikan pakaian 22 sebagai salah satu usaha pakaian yang lebih eksklusif. Jadi kegunaan bagi mahasiswa yang pertama ada menumbuhkan jiwa wirausaha yang memiliki komitmen dalam mengembangkan usaha agar lebih aktif dan kreatif. Yang kedua ada menjadikan salah satu peluang usaha. Yang ketiga ada mendapatkan profit dari hasil bisnis. Jadi kegunaan bagi masyarakat yang pertama ada memberikan referensi pakaian untuk kebutuhan sehari-hari agar tidak cepat bosan. Yang kedua ada memberikan peluang usaha baru. Kegunaan bagi pemerintah yang pertama mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kedua ada pemberdayaan sektor ekonomi kreatif. Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah satu, menghasilkan produk pakaian pria yang bergerak di bidang tekstil. Yang kedua ada mengembangkan usaha 22 yang dapat dipasarkan dalam suatu jasa komersil. Nah, selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Jadi jenis usaha
Di bidang fashion, terutama pakaian pria, memang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi semua orang pasti memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya, dan sifat masyarakat yang cenderung konsumtif membuat usaha yang saya jalani sampai sejauh ini terus berkembang. Jadi hal ini tergantung bagaimana cara mengembangkan dan menjadikan bisnis ini salah satu peluang usaha ke depannya. Usaha 22 ini umumnya menarik anak muda yang terbilang sangat memikirkan fashion dan mengikuti tren yang ada. Jadi perkembangan usaha juga akan sangat berpengaruh jika mampu mengeluarkan produk yang eksklusif untuk customer. Jadi produk yang saya tawarkan dan di packing yang harus menarik dan membuat konsumen senang untuk berbelanja, seperti menggunakan box untuk pengemasan dan memberikan free stiker logo. Ini juga merupakan salah satu strategi promosi agar menarik lebih banyak konsumen. Nah, jadi selanjutnya ada rencana pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan meliputi 4 metode pembaruan pemasaran. Di antaranya place. Yang pertama, jadi tempat yang strategis awal usaha ini saya jalankan dengan cara join dengan toko teman saya untuk memudahkan customer dalam melihat dan membeli produk yang saya tawarkan. Yang kedua ada produk. Produk yang dihasilkan sangat memperhatikan kualitas. Jadi di sini saya mengutamakan kualitas bahan dan desain yang dibuat untuk membuat produk lebih terlihat menarik. Selain itu, produk sudah berisi logo untuk membuat produk menjadi lebih eksklusif sehingga selalu diingat oleh pembelinya. Yang ketiga ada price. Produk pakaian yang saya tawarkan atau dijual dengan harga yang terjangkau, tentunya sesuai kantong masyarakat, agar dibuat berdasarkan target konsumen dari produk ini sendiri. Yang keempat ada promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial melalui media sosial, terutamanya di Instagram, dan tentunya offline melalui toko. Selanjutnya ada analisis peluang usaha. Yang pertama, dalam usaha saya ini, strength atau kekuatannya harga merakyat atau bisa dijangkau oleh semua kalangan dengan kualitas bahan yang terbaik. Yang kedua, desain yang saya tawarkan adalah kekinian dan selalu update trendy masa kini. Yang ketiga, memiliki sosial media pribadi dan juga kontak delivery order. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan dari usaha saya ini, yang pertama, kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang ready stock. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Yang kedua, dalam hal modal yang belum terlalu besar sehingga belum dapat memproduksi produk dengan skala besar. Opportunities atau peluang. Jadi peluang dalam usaha saya, yang pertama, sosial media membantu pemasaran dengan cepat. Didukung banyaknya selebgram atau influencer yang dapat mempromosikan produk saya. Yang kedua, permintaan pasar yang menerus ada, didukung dengan tren fashion yang terus berkembang. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Mulai banyaknya yang menjual. Yang pertama, ancamannya mulai banyaknya orang yang menjual pakaian online yang bermunculan, menawarkan harga terkadang jauh lebih murah. Yang kedua, harga bahan baku yang tak tentu, terkadang bisa naik. Nah, selanjutnya analisis ekonomi usaha. Jadi harga baju ini berdasarkan
gambaran biaya produksi dan asumsi harga jual per pieces adalah 100.000. Maka keuntungan yang didapat sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan break even point atau BEP. Yang pertama, asumsi dalam 1 bulan 4 minggu. Yang kedua, penjualan rata-rata 100 pieces per minggu. Yang ketiga, ada penjualan rata-rata per bulan 100 pieces kali 4 sama dengan 400 pieces. Yang keempat, rata-rata keuntungan bersih 50.000. Perhitungan total laba kotor 50.000 dikali 100 pieces sama dengan 5 juta. Biaya bensin per bulan 150, jadi totalnya 5.150.000. Selanjutnya modal awal sama dengan 11.470. Jadi modal awal ini dibagi dengan total dari hasil laba kotor ditambah dengan biaya bensin per bulan. Jadi 11.470 dibagi 5.150 sama dengan 2,2 dibulatkan menjadi 2. Maka BP usaha selama 2 bulan awal pembelian alat-alat dan bahan untuk usaha sudah bisa tertutupi. Sementara alat-alat dan bahan tersebut memiliki nilai pakai untuk kelangsungan nilai produksi selanjutnya. Dengan harga 100.000 per pieces, kami menargetkan pada kalangan anak remaja dan semua kalangan masyarakat karena menurut kami harga jual tidak terlalu tinggi akan membuat proses penjualan untuk semua kalangan. Jadi bab 3, metode pelaksanaan. Pelaksanaan program usaha 22 ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya persiapan, ada observasi, persiapan desain, dan persiapan bahan. Jadi persiapan observasi melihat tren yang ada pada saat ini, produk saya ini mampu bersaing di pasaran nantinya. Yang kedua ada persiapan desain. Jadi persiapan desain ini saya lakukan secara manual sehingga desain tidak mudah ditiru. Yang ketiga ada persiapan bahan. Setelah menentukan desain, kemudian mencari bahan kaos dan warna perpaduan yang cocok untuk desain yang telah saya buat. Selanjutnya produksi. Yang pertama memotong dan menjahit. Pada tahapan ini saya mengandalkan orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi saya hanya memberikan sampel sesuai keinginan saya. Yang selanjutnya ada sablon. Pada tahap ini saya sendiri yang melakukan karena saya cukup mengerti dalam bidang sablon baju dan mempunyai alat sendiri. Tahapan sablon ini dimulai dari membuat film, mengaplikasikan film di screen, kemudian menyablon menggunakan alat, proses pengepresan, dan terakhir ada proses packing agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Jadi usaha saya ini melakukan promosi dan pemasaran yang pertama lewat media sosial. Promosi yang saya lakukan di media sosial berupa Instagram, di mana produk saya sudah memiliki Instagram yang jadi lebih mudah menjangkau customer. Update produk terbaru saya lakukan di media sosial Instagram. Yang kedua dengan cara influencer juga sangat berpengaruh mengenalkan produk. Biasanya saya memberikan produk pada influencer untuk bantu dipromosikan atau sebutan endorse. Yang ketiga ada offline toko, mendisplay barang agar customer mudah untuk memilih produk dan bisa mencobanya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi akan dilakukan setiap hari launching produk baru mulai dari
bahan, desain, dan peminat dari produk baju itu sendiri. Selanjutnya ada tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan merupakan tahapan terakhir setelah tahap produksi. Tahap laporan berisikan data kegiatan mulai dari tahapan produksi dan tahap produksi dengan waktu tertentu. Tahap laporan dilakukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan keuntungan yang didapat untuk memperoleh data yang akurat. Jadi di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya peralatan penunjang 2.180.000. Yang kedua ada bahan habis pakai 1.064.000. Yang ketiga ada perjalanan 50, lain-lain enros laporan 500, jumlah 3.794. Di sini ada jadwal kegiatan. Nah, selanjutnya ada di sini ada biodata saya sendiri dan anggota saya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata maupun dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.